Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatizah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami Al-Hasanain yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan,
dan yang akan kita kerjakan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tafsir Jalalain, melanjutkan bacaan kita ya. Yang kemarin kita baru sampai pada ayat yang ke-9 dari surah Al-Baqarah. Nah, sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-10 ya, yaitu fi qulubihim maradun ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun syakkun wa nifakun fahuwa yamrudu qulubahum ay yud'ifaha fazadahumullahu marada bima anzalahu minal qur'ani likufrihim bih walahum azabun alimun mu'limun bima kanu yakdzibun bitasydidi ay nabiyallah wa bitakhfifi ay fi qaulihim amanna wa idza qila lahum ay lihaula'i la tufsidu fil ardi bil kufri wat ta'wiki 'anil iman qalu innama nahnu muslihun wa laysa ma nahnu fihi bifasadin qala Allah ta'ala raddan 'alaihim ala litanbih innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun bidzalik wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu ashaban nabi qalu anu'minu kama amana as-sufaha al-juhal ay la naf'alu ka fi'lihim qala ta'ala raddan 'alaihim ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun dzalik wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan bagaimana ya kondisi orang-orang munafik yang mana mereka itu ya tidak mau menerima ajaran-ajaran ya ataupun dakwah-dakwah yang dibawa oleh nabi atau para nabi ya. Mereka bukan saja tidak mau mengikuti, bahkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang seakan-akan tindakan itu mereka apa? Untuk mengucilkan ataupun untuk menghina para nabi dan juga ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi. Ya, sehingga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memponis mereka. Kenapa sampai sedemikian rupa orang-orang munafik melakukan tindakan-tindakan ataupun hal-hal yang melampaui batas kepada para nabi dan kepada para rasul yang Allah utus kepada mereka. Ya, nah sini jawabannya. Allah katakan fi qulubihim maradun. Ya, mereka melakukan hal sedemikian rupa disebabkan di dalam hati-hati mereka itu terdapat apa? Penyakit. Ya. Ini kalau namanya penyakit itu kan sesuatu yang akan ya menjadikan seseorang itu ya melakukan apa saja menjadi tidak enak. Karena penyakit di sini ada dua, ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Ya. Nah, kalau penyakit yang namanya penyakit zahir
Mungkin kita bisa ketika kita ada sesuatu yang nggak enak kita rasakan, ya, ketika itu kita langsung ya konsultasi, datang ke rumah sakit, minta obat ke dokter. Ya, itu kalau satu jenis macam penyakit dalam bentuk penyakit zahir. Ya. Akan tetapi yang di sini nih, yang dimaksud penyakit yang dimiliki oleh orang-orang munafik di sini adalah penyakit apa tuh? Penyakit batin. Ya, nah ini penyakit batin ini kalau kita punya penyakit batin seperti yang dimiliki oleh orang munafik, kita jangan pergi ke bengkel rumah sakit, salah tempatnya. Ya. Nah, bengkel untuk mengobati orang-orang yang punya penyakit hati di mana itu? Di majelis-majelis ta'lim. Ya, dekat dengan orang-orang soleh dan solehah. Ya, tuh selalu melakukan kebaikan-kebaikan ketika ada kesempatan sekecil apapun dia bisa melakukan kebaikan, lakukan kebaikan itu meskipun sekecil apapun. Ya, nah itu akan menjadi obat buat kita. Ya, dan obat yang paling mujarab sebagai obat penyakit batin itu adalah apa? Zikrullah. Ya, dengan kita banyak-banyak mengingat Allah. Ya, karena yang namanya penyakit batin ini, ya, itu adalah penyakit yang ada hanya pada apa? Hati-hati manusia. Ya, bukan penyakit yang ada kita apa namanya itu semacam kayak urat asam apa? Ya, asam urat ya. Kemudian punya pabrik gula kan gitu tuh. Bukan kayak gitu. Tapi sih penyakit hati di sini ini ya, itu kan penyakit hati itu penyebab dari segala suatu macam jenis penyakit. Ya, bahkan penyakit hati itu ya kalau dibiarkan ya nggak mustahil bisa menyebabkan orang itu apa? Ya, akan binasa, akan sengsara dunia dan akhirat. Ya, itu. Nah, apa ya yang dimiliki penyakit oleh orang munafik itu dijelaskan di sini oleh dua muallif atau pengarang kitab ya, yaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalal Al-Mahalli. Kata beliau berdua, syakkun. Ya, penyakit yang ada pada mereka tuh orang-orang munafik yaitu penyakit berupa apa? Keraguan. Ya, ini keraguan, Pak. Ya, kalau namanya keraguan itu kan salah satu sifat yang datangnya dari siapa? Syaitan. Ya, apalagi kita nih yang namanya orang-orang yang beriman seringkali kita dibikin ragu, Pak. Ya, dalam melakukan kebaikan-kebaikan apapun. Ya, sebagai contoh saja, ketika kita ada majelis taklim pengajian dimanapun berada, ya itu kadangkala ada datang keraguan-raguan yang ada dalam hati kita, ya sehingga berperanglah antara nafsul ammarah dengan nafsul lawamah, ya tuh atau dengan nafsul mutmainnah, ya nah kalau kita menang berarti kita bisa hadir untuk apa? Menghadiri majelis-majelis taklim sekalipun dalam kondisi apapun, ya tuh. Nah kalau ada keraguan, ya tuh dia ragu padahal kita udah apa itu pengen banget tahu-tahu ragu turun hujan gerimis contohnya, ya kalau turun hujan gerimis kira-kira yang keluar apaan itu? Ya hujan gerimis katanya, ya padahal baru gerimis doang, ya kan ragu dah tuh. Udah lu jangan pergi ngaji ngapain, enakan lu ngopi bini lu berduaan situ kan begitu, bikin kita lah ragu. Ya, makanya Nabi bilang ketika kita ada keraguan-raguan seperti itu, Nabi katakan apa? Da'ma yaribuka ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ya, ya kita Pak pengen nyebrang jalan aja nih. Nyebrang jalan di mana mobil lalu lalang tuh, ada yang dua arah. Kita ragu-ragu, kira-kira yang terjadi apa? Ya, balik lagi itu. Kira-kira apa yang terjadi? Dihajar kita yang mau mobil, ya udah tahu jalanan ada dua arah, harus nyebrang, tak mundur, tak mundur lagi. Nah mobil tak bukan nggak sabaran, ya orang kan juga jadi ragu.
Akhirnya apa? Terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan terhadap diri kita. Ya, makanya kita hilangkan keraguan apapun yang ada dengan keyakinan. Kenapa? Karena yang namanya keyakinan itu nggak bisa dikalahkan dengan adanya keraguan. Ya, al-yaqin la yuzalu bisyak. Ya, keyakinan yang ada itu ya tidak akan bisa dikalahkan dengan adanya apa? Keraguan, syak tuh. Ya, ketahuilah apa yang menjadi sesuatu yang baik itu memang penuh dengan adanya apa? Cobaan, ujian. Ya, kita bikin ragu itu adalah cobaan kita, Pak. Ya, berarti kita harus apa ya? Kita harus lawan dengan sekuat tenaga, keimanan dan keyakinan yang kita punya. Ya, jangan justru kita ngapain? Kita ikut ya dah, ntar aja dah. Ntar bulan depan juga ada lagi Bu Hori ngajar. Kalau masih ada umur, ya kan? Kalau udah ada bendera kuning gimana? Ya, kita kan nggak tahu. Tuh, jangan ragu-ragu pokoknya dalam melakukan kebaikan. Selama di situ ada ya apa tuh? Kesempatan. Ya, karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Ya, kesempatan itu datang berapa kali? Sekali. Ya, nggak bisa kita ngatur. Ya, dunia ini yang ngatur siapa? Allah, bukan kita. Ya, emang Allah mau nurutin keinginan kita? Agak mau. Ya, kalau Allah nurutin keinginan kita, bahasa kitanya, ya siapa lo? Kan gitu. Sorry ya, kan gitu. Ya, nggak mungkin mau ngikutin apa keinginan manusia. Tapi jadi kira Allah yang mengatur semua keinginan kita. Kalau kita ingin apapun kita ingin tuh Allah turutin, ya bisa berantakan. Ya, tuh rezeki aja kalau kita pengen Pak seperti apa yang kita pengen, Allah yakin gak bakal beres manusia kalau semuanya gue kasih rezeki gitu. Ya, ini kalau semuanya nih orang jamaah dari ya Masjid Al Hasanain, semuanya orang kaya, saya yakin gak ada ngaji malam ini. Ya, ada ngaji gak? Gak ada, semua pada tawaf. Ya, tawaf di mana? Tawaf di mall. Ya, pada heling-heling jalan-jalan gitu. Ya, makanya kita bersyukur Pak dijadikan orang seperti ini aja, pasti ada apanya? Hikmah di balik apa yang menjadi keputusan ataupun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan keraguan, ya, tuh. Wa nifaqun, ya, dan juga penyakit nifak, munafik. Ya, tuh. Ini penyakit hati semua ini, Pak. Bukan penyakit zahir, bukan, tapi penyakit batin. Ya, tuh. Kenapa? Karena ini penyakit dua ini sangat-sangat membahayakan kita. Bahkan bakal menjerumuskan kita. Bahkan menjadikan kita sengsara di dunia dan di akhirat kelak. Kalau kita punya dua penyakit ini nih. Apalagi munafik. Ya, kalau munafik kan udah jelas itu Bapak sekalian ya. Namanya orang munafik itu dalam pemberian siksa yang Allah berikan itu lebih dahsyat daripada orang-orang kafir. Ya kan? Kan Allah bilang dalam Al-Qur'an ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik kata Allah itu apa? Bakal dicemplungin ke dalam apa itu? Jurang api neraka yang paling dalam. Coba bayangkan, Pak. Ya, kenapa? Karena orang munafik itu ya sangat-sangat berbahaya. Ya, kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau dipercayai khianat. Tuh, semuanya merugikan orang. Ya, idza haddatsa kadzaba. Kan Nabi bilang gitu. Ayatul munafik salah satu. Ya, tanda atau ciri orang-orang munafik itu ada tiga. Ada riwayat lain mengatakan empat. Ya, yang tiga aja kita bilang. Satu apa kata Nabi? Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara selalu apa? Bohong. Ya, ini yang namanya omongan kalau nggak dibumbuin sama bohong nggak sedap katanya. Ya, akhirnya dalam berita apapun, omongan apapun yang keluar dari mulutnya itu semuanya apa? Bohong. Sekali, dua kali orang percaya, orang lu bisa bohongin. Tapi yang berikutnya nggak akan ada orang yang apa? Percaya dengan omongan siapa? Kita kalau kita berbuat bohong, ya. Karena kalau manusia yang dipegang apanya sih? Omongannya, Pak. Bukan buntutnya. Emang kita punya buntut?
Ya, bukan hidungnya, bukan, tapi apanya? Omongannya. Ya. Makanya sampai-sampai untuk mencatat omongan itu Allah perintahkan 2 malaikat. Kata Allah, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid," kata Allah. Ya, tidaklah omongan yang keluar dari mulut seorang manusia itu melainkan dicatat oleh 2 malaikat, raqib dan atid. Ya, baik dicatat, enggak baik juga diapain? Dicatat. Malaikat, Pak. Ya, yang Allah perintahkan ini malaikat bukan manusia. Ya, kalau manusia bisa kita apain tuh? Ya, kita ini apa namanya tuh? Sogok. Ya, ntar kalau gue ngelakuin dosa jangan lo catat ya. Kenapa? Gue kasih lo 500.000, 1 juta gue kasih katanya. Bisa kayak gitu? Nggak bisa. Makanya malaikat itu kan la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, malaikat itu selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauh apa? Ya, enggak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan kepada para malaikat itu. Ya, itu. Satu. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji suka apa? Ingkar. Ya, janji, maaf ya, punya utang, ntar bulan depan gue ganti dah, jangan takut lo. Ya, begitu datang waktunya apa? Menghilang, nggak kelihatan batang hidungnya. Ya, tuh orang Pak kalau namanya janji, ya ada yang nggak ada tepatin dulu. Ya, masalah duitnya ada urusan belakangan. Yang penting pas jatuh tempo janji kita itu kita tepatin dulu. Kenapa? Al-wa'du dainun. Janjinya itu aja udah utang, apalagi punya utang 2 kali dosanya gitu Pak. Ya, janji sama orang gini-gini nggak ditepatin itu. Ya, kalau kita nggak janji nggak masalah. Nah, masalahnya kita janji. Makanya dalam Islam itu kan ketika ada orang melakukan transaksi hutang piutang, Allah suruh apain? Faktubu, tulis. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Tuh. Kalau di antara kalian melakukan transaksi jual beli atau muamalah tanpa secara langsung atau cash, yaitu dengan cara hutang, Allah suruh apa? Faktubu, catat. Ya, biar apa? Biar nanti kalau suatu hal terjadi yang enggak kita inginkan, kita bisa nunjukin nih buktinya lo utang sama gue. Ya kan? Enggak ada urusan masalah saudara kek, temen kek, ya. Kadang kan yang serba salah nih yang minjem. Ya. Kadang minjem 1 juta, dia bilang apa? Lu sama temen segitu doang kayak catet-catet katanya. Ya kan? Bukan masalah 1 juta sama temen, bukan. Ini perintah siapa? Perintah Allah. Ya. Di balik perintah pasti ada apa ya? Hikmah. Ya, nggak mungkin ada suatu perintah nggak ada hikmah di balik itunya. Ya, tuh. Makanya jangan sampai kita bisa apa? Mengkhianati orang lain dalam bentuk janji. Ya, termasuk kita nih Pak, suami-suami, kalau kita janji sama bini kita pengen beliin baju, kita nggak beliin, dosa enggak? Dosa. Ya, tanggal 2 gue beliin baju lu yang baru. Ya, kalau gue dapat obyekan, ya, gue beliin baju yang paling mahal, mau beli apaan? Ayo gue ajak lu ke Tamrin City. Di seragam ya. Buat apa nih? Buat penutupan pengajian. Kita ini pada penutupan rame nih. Ya, tuh. Datang hari haknya ngilang. Ya, alasan duitnya habis. Nah, ini nggak boleh. Kalau emang nggak ada ngomong, ya, meskipun dia adalah siapa? Istri kita. Karena kita janji. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Ya, kalau dia diapain? Dipercayai, dia apa? Khianat nih orang munafik ini. Ya, dikasih megang duit arisan, apa? Duitnya dipakai mulu. Ya, atau dikasih amanah sebagai seorang bendahara apapun, duit yang dipegang dipinjemin ke orang, boleh gak? Atau dipakai buat kredit motor, boleh gak? Hah? Gak boleh Pak, gak boleh, harus seizin. Ya, seizin siapa? Minimal di atasan kita siapa? Ketuanya, atau dimusyawarahkan dulu, ya. Karena itu bukan uang kita, ya. Nah, itu munafik itu 3 sifatnya itu, ya, teman. Nah, makanya dikatakan di sini oleh pengarang kitab bahwa yumridu qulubahum ayyun abha. Ya, nah itulah yang menyebabkan hati mereka menjadi sakit dan hati mereka menjadi lemah.
Ya, tuh. Orang kalau tukang bohong, tukang hianat, tukang nggak nepati janji, ya, dia akan apa itu? Lemah sendiri. Ya, lemah di mana? Di mata orang, bahkan dirinya juga merasa nggak enak sama orang. Nah, coba apa? Orang biasanya kalau punya salah, orang berani atau orang penakut? Takut pasti orang bersalah itu takut ketemu orang. Ya, itu contohnya. Ya, salah seorang tetangga kita, ada yang kita lagi marahan atau musuhan. Ya, kita yang salah sama mereka. Kita lewat depan rumahnya mau nggak? Nggak mau. Ya, takut ah. Ntar gue nggak enak dah, hatinya nggak enak tuh. Ntar gue ketemu si Ano lagi katanya. Ya, gue lagi ngutang sama dia tuh. Kenapa dia takut? Karena salah, makanya jadi lemah tuh orang gitu hatinya. Ya, orang kalau nggak salah, nggak akan ada rasa takut. Ya, tuh nggak akan ada perasaan lemah hatinya. Ya, cute hatinya enggak. Kenapa? Karena dia berada di pihak yang benar. Ya, baik. Fazadahumullahu marada. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala bukan saja menaruhkan penyakit pada hati orang munafik dua tadi itu. Ya, syak wa nifaq, keraguan-raguan dan kemunafikan. Bahkan Allah katakan fazadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakit pada mereka. Ya Allah, Pak. Ya, berarti Allah sudah apa nih? Sudah murka banget kepada orang-orang munafik. Ya, padahal Allah kurang sabar apa ya? Ya, Allah kurang baik apa kepada mereka. Banyak ayat-ayat sudah dijelaskan tentang kebenaran ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dengan berbagai macam rayuan, dengan berbagai macam bujukan, dengan berbagai macam apa itu cara. Ya, kenapa mereka nggak mau ikut? Nah, udah dah di sini habis dah nih masanya kata Allah nih. Ya, so Allah tambahin apa ya? Zadahumullahu marada. Ya, berupa apa itu? Allah menambahkan penyakit bagi mereka bima anzalahu minal Qur'an. Ya, dengan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Ya Allah, Pak. Padahal yang namanya Al-Qur'an Allah turunkan untuk apa tuh? Untuk obat. Ya kan? Kan Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa. Apa itu syifa? Sebagai penangkal, sebagai obat, wa rahmatun dan juga sebagai apa? Rahmah, kasih sayang buat siapa? Lil mu'minin, buat orang-orang yang beriman. Lah kenapa orang-orang munafik justru menjadi tambah sakit? Pusing dia, Pak. Ya, ibarat kata itu mereka di apa tuh? Ya, dibunuh karakternya sama orang lagi apa ya? Membenci seseorang, ya, itu dengan ucapan-ucapan dia tambah apa itu? Tambah kesel kan? Berarti itu orang lagi dibunuh secara karakternya. Ya, membunuh orang secara karakter itu lebih dahsyat daripada kita membunuh langsung dengan musuh. Ya, orang Pak kalau dibunuh karakternya, naudzubillah min dzalik itu. Sakit hati itu. Ya, sakit hati banget itu orang. Pelan-pelan diomongin, dicaci maki, ya, didiskriminasi, diapain itu tuh. Tambah apa? Tambah pikiran. Akhirnya apa? Sakit, akhirnya apa? Mampus. Kan begitu. Ya, kemudian karakter Pak, hati-hati itu. Ya. Makanya para ulama tuh zaman sekarang tuh lagi dia dirubah dengan berbagai ucapan itu, masya Allah. Ulama-ulama kita kalau kurang dekat sama Allah, ya udah apa itu? Habis mereka itu. Ya, tapi mereka alhamdulillah masih dekat dengan Allah, masih Allah lindungin. Ya, dicaci maki dengan berbagai ancaman gini, pengen dibunuh anaknya, keluarganya, rumahnya itu. Nah, itu nggak bisa tuh. Ya, tetap Allah akan apa? Melindungi. Ya, tuh. In tansurullaha yansurkum. Itu janji Allah tuh. Kalau kamu membantu agama Allah, pasti Allah akan apa ya? Bantu kita juga. Wa yusabbitu aqdamakum, dan Allah akan memantapkan apa ya? Langkah-langkah kita. Bukan melemah kita justru. Ya, kenapa? Karena mereka itu para ulama yang soleh, ulama yang benar, ya, mereka itu apa? La yakhafuna laumata laim. Ya, tidak akan ada perasaan takut sedikit pun dengan berbagai apa? Ancaman yang ada.
Ya, mereka yakin Allah pasti menolong. Ya, Allah tidak akan menghendaki kepada hambanya sesuatu yang tidak enak. Ya, tidak enak menurut kita belum tentu nggak enak menurut Allah. Ya, bisa jadi ada tuh Ustaz kiai buktinya mati juga, itu takdir namanya itu. Tak takdir, jangan kita salahin Allah. Katanya kiai dilindungin mana? Itu buktinya mampus juga. Hei, salah. Bukan dia mampus, berarti itu takdir Allah. Memang dia diwafatkan dalam sebabnya apa? Dibunuh. Jangan jauh-jauh. Para sahabat Sayyidina Ali matinya diapain? Bunuh. Paman Nabi Sayyidina Hamzah matinya diapain? Bunuh. Ya, Imam Hanafi mati diapain? Dibunuh dalam penjara. Ya, kalau penjara dalam tanah tahun-tahun nggak ada apa-apa itu. Ada apa? Meninggal. Kita jangan memponis orang yang mati tidak secara normal. Mereka adalah orang-orang yang apa? Su'ul khotimah belum tentu. Justru bisa jadi itu adalah apa? Tanda atau bukti Allah itu benar-benar apa? Cinta dan sayang kepada mereka itu. Ya, tuh. Baik. Likuprihim bihi. Ya. Kenapa mereka tambah sakit dengan Allah turunkan Al-Qur'an? Karena keingkaran mereka kepada Al-Qur'an. Ya. Coba mereka percaya, mereka yakin akan menjadi apa? Syifa, akan menjadi obat. Ya, akan menjadi penenang, akan menjadi dawa. Ya. Nah, lantaran kalian wahai orang-orang munafik enggak percaya, makanya jadi tambah sakit tuh orang munafik itu dengan diturunkannya apa? Al-Qur'an kepada mereka. Taurat ditolak sama dia, Injil ditolak sama dia, Zabur ditolak sama dia. Yang ada Injil dirubah-rubah sama mereka. Ya, padahal isi kitab Injil yang aslinya adalah benar banget itu. Ya, tapi ketika sudah jatuh ke tangan mereka, mereka apa itu? Mereka rubah-rubah. Ya, tapi itu yang merubah siapa kira-kira ya? Jadi kalau kita bilang kiai mereka ya dah. Ya, kiainya mereka itu. Ya, mereka merubah berdasarkan keinginan apa? Mereka masing-masing. Ya, tapi kalau Al-Qur'an sehebat apapun tuh kiai, sehebat apapun tuh ustadz, mau merubah Al-Qur'an apa bisa enggak? Enggak bisa. Ya, Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din zahira." Ya, hai para jin dan manusia, seandainya kalian bersatu padu, kompak untuk membuat satu yang seperti Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhin zahira. Enggak akan mampu. Ya, sekalian kamu udah bersatu padu, kompak untuk membuat seperti Al-Qur'an. Jangankan Al-Qur'an semuanya dah, satu surah aja enggak bisa. Jangan satu surah, satu ayat aja bisa enggak? Enggak bisa. Allah sudah janji, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang telah menurunkan Al-Qur'an, maka kami pula yang menjaga. Jangan main-main sama Al-Qur'an. Al-Qur'an yang jagain siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Baik. Walahum azabun alimun. Dan mereka itu mendapatkan azab yang alim. Apa itu alim? Mu'limun. Ya, yang menyakitkan atau yang pedih. Ya, tuh. Makanya kita jangan salah, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu artinya sakit. Ya, harus benar ainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu benar. Ya, yang kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah yang telah memberikan rasa sakit. Ya, ya, tuh. Bukan ya, tuh. Makanya kita perlu belajar makhrajil huruf. Ya, tuh. Jadi alim itu adalah pedih, sakit. Namain anak jangan alim, tapi alim. Nama anak itu siapa ya? Abdul Alim. Ya. Ya, anak yang penuh dengan rasa sakit. Ya. Tuh, artinya alim. Artinya alim kan artinya orang yang alim, pandai, pintar, ya, itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka orang-orang munafik, azab yang sangat pedih? Bima kanu yakdzibun.
Disebabkan karena apa? Perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ya, kedustaan yang mereka lakukan. Bapak-bapak sekalian, saya tanya, yang namanya orang berbuat dosa sebenarnya dia tahu gak kalau dia itu bohong? Tahu gak? Orang berdusta nih bohong. Itu orang yang bohong kira-kira tahu gak kalau dia bohong? Tahu, Pak. Ya. Kalau orang bohong dia kagak tahu bohong. Paham gak? Ya. Si A bohong. Kita tanya, ente bohong gak? Enggak, aneh gak bohong. Padahal dia bohong. Tahu. Ya. Enggak ada orang bohong itu enggak tahu kalau dia itu bohong. Kenapa? Karena bohong itu keluar dari apanya dia? Mulutnya dia, bukan mulut orang. Ya, tuh. Kalau mulut orang lain lagi, itu namanya apa ya? Khabar. Ya, kalau khabar jelas. Al khabar laisa kal muayyan. Yang namanya berita itu tidak dipastikan kebenarannya. Ya, itu berita. Tapi kalau bohong seperti yang pernah terjadi di masa siapa namanya istri Rasulullah itu. Ya, ada istri Rasulullah yang bernama Sayyidah Aisyah. Ada satu masa dinamakan hadisul ibki. Ya, apa itu hadisul ibki? Berita bohong. Ya, berita bohong itu apa yang tersebar? Orang-orang munafik menuduh istri Rasulullah berbuat selingkuh kepada para sahabat. Ada istri Nabi selingkuh? Enggak ada, Pak. Seburuk-buruknya seorang istri Nabi enggak ada yang selingkuh. Siapa istri Nabi yang buruk? Istri Nabi Nuh. Istri Nabi Lut. Tuh, ya. Dia itu istri-istri yang brengsek, tapi enggak ada istilah dia selingkuh. Kenapa? Karena istri para nabi itu dijaga oleh Allah untuk melakukan selingkuh. Emang orang kita? Ya, kalau manusia biasa itu selingkuh banyak. Orang Pancoran, orang Cikupu, banyak kok selingkuh. Ya Kak? Ada, nggak banyak sih, ada ya. Yang saya bilang banyak, saya nggak bisa pulang. Ya, ada aja yang selingkuh. Tapi kalau para istri Nabi, tuh seperti istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, itu nggak pernah berbuat selingkuh meskipun mereka jahat. Ya, tuh kan istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut itu dijadikan perumpamaan buat orang kafir. Ya, kata Allah kan dalam Al-Qur'an apa tuh? Wa masalul ladzina kafaru imra'atan Nuhim wa imra'atal Lut. Kanata, itu. Mereka itu keduanya apa? Kanata, berbuat khianat. Ya, padahal kedua istri itu berada dalam ya, dalam apa? Dalam naungan seorang suami yang soleh. Tapi mereka berbuat khianat. Nabi Nuh bilang istri Nabi Nuh bilang kepada suaminya, laki gua orang gile katanya. Kenapa gile? Panas-panas, musim panas bikin kapal. Apa enggak gile itu? Jangan lu ikutin katanya. Ya, istri Nabi Lut bilang, ya, jangan ikutin tuh ajaran Nabi Lut. Ya, selingkuh apa namanya? Homo. Ya, akhirnya apa? Padahal mereka yang berbuat homo. Ya, lain halnya dengan seorang istri yang soleha seperti istrinya Fir'aun. Ya, namanya siapa itu? Asia. Ya, Asia. Ya kan? Asiahnya benar banget, tapi suaminya gebleknya nauzubillah min dzalik. Ngaku Tuhan lagi itu orang. Ya, itu jadiin perumpamaan buat orang-orang yang apa? Yang beriman. Ya, dalam rangka menjaga keimanannya, disiksa dengan sedemikian rupa oleh suaminya, tetap Siti Asyah menjaga keimanannya. Tuh ditibanin batu, Pak. Batunya segede gunung. Ya, waktu ditibanin Allah cabut nyawanya duluan, ya. Karena Allah sudah bangunkan sebuah istana di mana? Di surga sana tuh. Ya, Rabbi bni baitan 'indak. Itu kan dia minta sama Allah tuh. Ya Allah, bangunkanlah saya istana di mana? Di surga. Ketika ditibanin batu itu, nyawanya udah diapain? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Tidak merasakan sakit sedikit pun. Karena apa? Ruh dan jasadnya sudah berpisah. Kita bisa gak kayak gitu? Hah? Belum kan? Ya, dulu dah gitu. Ya, sekarang apalagi itu. Ya, susah. Berat namanya menjaga iman itu berat bagi kita. Ya, coba. Bitasydidi. Ya. Nah, ini ada kata keterangan bitasydid ai nabiyallah.
Nah, kalau menggunakan tasdid yukadzibun itu pakai tasdid. Nah, kalau pakai tasdid itu larinya ke Nabi Allah, ke Nabi ya Allah. Artinya mereka berdusta kepada para nabi utusan Allah. Itu yukadzibun. Ada apanya? Tasdidnya. Ya. Nah, kalau dibaca seperti yang ada wabit takhfif ya, itu dengan ringan ai fi qaulihim amanna. Mereka bohong dengan ucapan mereka. Karena mereka apa itu? Ngomong di depan orang-orang beriman kalau dia ngapain? Beriman. Karena itu hanya sekedar apa? Omongan yang bohong belaka. Ya, jadi boleh dibaca dua ya. Boleh yakdzibun, boleh yukadzibun. Kalau yukadzibun berarti kembalinya kepada siapa? Para nabi yang mereka dustakan. Kalau yakdzibun kembali ke mana? Ke omongan mereka yang bohong. Berarti dua-duanya apa? Benar. Jangan diapain? Jangan disalahin. Ya, kalau kita udah tahu apanya? Udah tahu ilmunya. Ya, tuh. Satu ayat lagi. Wa idza qila lahum apabila dikatakan kepada mereka ailiha ula kepada mereka la tufsidu fil ardi janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi ini berupa apa kerusakan yang mereka lakukan bil kufri ya dengan cara apa keingkaran atau kekafiran yang mereka lakukan wat ta'wik apa itu ta'wik ya takwik itu artinya ya tuh anil iman takwik itu artinya ya menjauh ya tidak percaya dengan adanya keimanan tuh ya nah ini jangan sampai itu qalu innama nahnu muslimun ketika Allah bilang jangan berbuat kerusakan ini orang-orang munafik ngomong enggak kami ini orang-orang yang berbuat kebaikan aku udah tahu bohong enggak dia omongannya bohong enggak bohong. Tuh orang munafik tahu gak kalau dia bohong ngomong gitu? Tahu. Yang dibohongin Allah. Kan bego. Ya, kalau yang dibohongin manusia mah wajar. Nabi masih bisa dibohongin. Tapi kalau Allah, ya, Allah dibohongin. Innama nahnu muslimun katanya. Kami ini orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya, walaisa ma nahnu fihi bifasadin. Ya, tidak pernah kami melakukan apa tuh kerusakan sedikit pun kata mereka. Nah Allah jawab, qala Allah taala raddan alaihim. Allah berfirman untuk menjawab ke ucapan mereka, ala ya ketahuilah litanbih untuk menunjukkan memastikan sesuatu innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Sesungguhnya mereka itu siapa? Orang-orang munafik adalah mereka orang-orang yang selalu berbuat kerusakan walakin la tashurun la yashurun tetapi mereka tidak sadar ya nggak sadar ya kalau nggak sadar karena memang nggak tahu itu nggak dosa nih porak-porak nggak sadar porak-porak apa namanya itu porak-porak gile ya orang habis melakukan kejahatan lagi ramai kayak di kita nih gue tanya kenapa kamu melakukannya porak-porak gile biar nggak kena apa nggak kena hukuman ya kalau benar gila nggak bakal dihukum tapi kalau porak-porak gila harus dihukum ya nggak bisa hukum dimainin dengan porak-porak gile ya tuh nggak bisa ya bizalik dengan apa yang mereka lakukan itu nah ini bahaya ya mereka berbohong mereka berdosa tapi mereka nggak sadar dengan kedustaan dan kebohongan yang mereka lakukan ya mudah-mudahan kita dijauhi oleh Allah dari penyakit-penyakit keraguan dan penyakit munafik amin ya rabbal alamin baik saya kira cukup ya dua ayat dulu mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan kita amalkan dan kemudian kita ajarkan kepada orang lain sehingga itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat amin ya rabbal alamin baik ada yang mau ditanya silakan sudah ya alhamdulillah insyaallah ya alhamdulillah